Imperial Army bunker on an island near Sumatra. Can't say anything but Indonesian. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film berjudul Deadmind yang rilis tahun 2012. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di sebuah hutan, sekelompok perompak tengah beristirahat dan bersantai, di mana dari radio terdengar berita yang mengabarkan bahwa telah terjadi perampokan di kapal pesiar mewah untuk yang ketiga kalinya. Ketika seorang perompak pergi untuk buang air kecil, secara tidak sengaja dia menemukan sebuah benda seperti alat pengekang. Dengan rasa penasaran, dia mencoba mengeksplor hingga sampai di depan sebuah gua. Begitu di dalam gua, tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh. Bersamaan dengan terperosoknya dia ke dalam lubang, terdengarlah teriakan kesakitan dari perompak tersebut. Beralih pada seorang pria bernama Warren Price yang merupakan seorang putra miliarder. Didampingi sang kekasih yang bernama Suling, Price melakukan misi untuk menjelajahi bunker militer Jepang di Pulau Una-Una, Teluk Tomini, Sulawesi. Bersama dengan mereka juga ada seorang ilmuwan Jepang bernama Rie dan seorang mantan insinyur militer Inggris bernama Stanley. Dalam misi ini mereka dikawal oleh tim tentara bayaran Indonesia yang terdiri atas Kapten Tino Prawa, Joko, Aryo, dan Sersan Papa Ular. Saat tengah mengawasi keadaan sekeliling, tiba-tiba Papa berteriak dari dalam sebuah gudang senjata, lalu secara mengejutkan mengeluarkan tengkorak manusia. Hal ini tentu saja membuat Price marah, apalagi tujuan mereka adalah untuk mengeksplor dan bukan untuk merusak. Alhasil Tino harus menegur sang sersan. Saat Ria dan Price memeriksa kerangka yang ditemukan oleh Papa tadi, Stanley bertanya kepada Tino mengenai hal yang dicari oleh Price. Namun dengan dingin Tino berkata dia tidak dibayar untuk bertanya. Mendengar itu, Stanley pun mengatakan bahwa di sekitar pulau ini terdengar banyak aktivitas bajak laut, sehingga ada kemungkinan pulau itu adalah salah satu markas para perompak. Setelah cukup lama melakukan perjalanan menembus hutan belantara, akhirnya mereka sampai di suatu lokasi bekas pertambangan. Di depan pintu, Stanley menjelaskan kalau ini merupakan salah satu tambang tua peninggalan Belanda yang diambil alih oleh Jepang saat menjajah pada tahun 1942. Tapi Price berkata tambang ini telah diubah oleh Jepang untuk keperluan militer dan lokasi inilah yang dia cari. Sebelum memasuki tambang tersebut, sebagai insinyur, Stanley meminta mereka menunggu di luar sementara dia memeriksa apakah tambang tersebut aman untuk dijelajahi. Tatkala tengah menunggu, tiba-tiba mereka diserang oleh para perompak. Akibat serangan yang berasal dari atas bukit, mereka akhirnya terdesak. Oleh sebab itu, Tino memerintahkan mereka berlindung ke dalam tambang. Malang, salah satu perompak melemparkan granat di dekat kaki Aryo yang terjatuh di depan pintu, sehingga menyebabkan jalan keluar runtuh. Setelah ledakan, mereka berusaha menarik Aryo yang terjepit reruntuhan. Sayang, kakinya mengalami cedera parah, sedangkan peralatan medis mereka tidak memadai. Melihat itu, Tino memerintahkan Joko meminta bantuan, tapi radio mereka juga rusak. Oleh karenanya, mereka meminta Price bicara jujur tentang tujuannya. Di sini Price menjelaskan bahwa 1 tahun yang lalu, tim eksplorasi dari perusahaan sang ayah menemukan bunker tentara Jepang di sebuah pulau dekat Sumatera. Di bunker itu, mereka menemukan sejumlah dokumen yang ditulis dalam bentuk kode. Price juga menceritakan kalau konon Jenderal Jepang bernama Yamashita memerintahkan pasukannya untuk menyembunyikan harta jarahan perang dari seluruh Asia Tenggara pada suatu tempat di Filipina. Tapi bersama Rie, dia berhasil membongkar kode dengan simbol emas yang ternyata mengarah pada tambang ini. Jadi tujuan Price adalah untuk menemukan harta karun Yamashita tersebut.
Namun dia yakin para perompak tidak mengetahui mengenai persoalan ini karena yang tahu sekarang hanyalah mereka. Menganggap cerita mengenai emas Yamashita hanya sebuah dongeng yang tidak pernah terbukti, tentu saja Stanley menjadi marah. Tapi Tino menyarankan agar mereka segera mencari jalan keluar daripada memperdebatkan masalah itu. Saat mengeksplor tambang, mereka menemukan reruntuhan pintu sehingga Tino memerintahkan Stanley memeriksa. Setelah Stanley berhasil menyelinap dan memastikan reruntuhan ini aman untuk dilewati, maka perjalanan mereka lanjutkan. Masuk lebih dalam, secara mengejutkan lampu menyala bersamaan dengan menggelegarnya lagu propaganda Jepang. Merasa tidak mungkin ada orang yang hidup selama lebih dari 70 tahun di sana, maka Stanley berasumsi bahwa ada pintu masuk lain dan para perompak telah mengikuti mereka ke dalam tambang. Alhasil, Tino memerintahkan mereka kembali bergerak. Cukup jauh menjelajah, mereka menemukan sebuah ruangan. Di dalam ruangan, dengan refleks Tino menembak sesuatu di hadapannya. Namun ternyata itu hanyalah pakaian pelindung. Di ruangan lain yang sudah berantakan, Rie menemukan sejumlah foto aneh terhadap tawanan Jepang. Hingga akhirnya mereka sampai di ruangan komunikasi yang sama berantakan. Di ruangan ini mereka menemukan sebuah peta sehingga membuat Price tersenyum. Sementara itu, Sersan Papa yang berjaga di luar tidak menyadari kalau dia tengah diawasi oleh sosok misterius yang mengenakan pakaian pelindung dan masker gas. Tapi sejurus kemudian dia mulai merasakan hal itu sehingga segera berbalik. Sayang, sosok tersebut telah menghilang tanpa jejak. Di dalam, Stanley yang merasa curiga dengan foto eksperimen serta benda-benda yang mereka lihat dan berasumsi kalau tambang ini lebih mirip seperti rumah sakit, memaksa Price untuk mengungkapkan semuanya. Dikarenakan Price menolak, maka Rie menjelaskan bahwa tambang itu digunakan sebagai pusat penelitian senjata kimia dan biologi oleh Unit 731. Menurut informasi, Unit 731 Jepang melakukan eksperimen terhadap tawanan perang. Mendengarnya, Joko pun bertanya apa hubungan antara emas dengan eksperimen Jepang itu. Tapi Price berkata eksperimen hanyalah penyamaran agar orang-orang tidak datang untuk mencari emas Yamashita. Dan menurutnya mereka tidak perlu munafik untuk menerima bayaran yang dia berikan. Kalimat ini sontak membuat Stanley semakin emosi, namun dihentikan oleh Tino. Begitu melanjutkan perjalanan, mereka tidak mengetahui kalau sedang diawasi oleh sosok misterius bermasker gas tadi. Saat menemukan sebuah ruangan, mereka memutuskan untuk mengistirahatkan Aryo di sana. Kemudian Tino meminta mereka untuk menjaga Aryo, sedangkan dia dan Papa pergi mencari jalan keluar. Mendengar itu, Price dan Suling memaksa ikut lantaran harus tetap menemukan emas yang mereka cari. Dalam penelusuran, Price menemukan sebuah helm buatan Australia milik tentara sekutu. Sementara itu, Aryo tiba-tiba mendengar sesuatu. Rupanya pasir di bawah ranjang mulai bergerak, lalu secara mengejutkan sepasang tangan menarik dia ke dalam lubang. Dari atas mereka sempat melihat sosok aneh yang menculik Aryo. Alhasil dengan panik Joko segera mengejar. Sedangkan Stanley dan Rie yang menyusul dari belakang mendengar suara-suara mengerikan sehingga harus berdiam diri. Tidak jauh dari situ, Rie begitu tersentak menemukan tubuh Aryo dalam kondisi mengenaskan di antara tumpukan tulang belulang manusia. Malang ketika akan pergi, tiba-tiba orang bermasker menghajar Stanley hingga tumbang. Pada waktu yang sama, kelompok Tino menemukan sebuah ruangan berisi catatan medis yang merinci eksperimen Jepang. Dan tanpa mereka sadari, pintu ruangan itu tertutup dengan perlahan. Di tempat lain, Joko yang sampai di lorong sempit tiba-tiba ditarik jatuh ke ruangan yang berisi kerangka manusia. Di sini, dia juga menemukan tubuh perompak yang sebelumnya terperosok ke dalam lubang. Sesaat kemudian muncullah satu makhluk aneh yang langsung dia habisi. Hanya saja suara tembakan ini menyebabkan makhluk aneh kedua muncul menyerang Joko. Meski berhasil dia atasi, luka yang dialami Joko menyebabkan matanya rabun, sehingga manakala makhluk aneh lain berdatangan, Joko hanya bisa pasrah. Mendengar teriakan Joko, maka Tino dan Papa berniat membantu. Sayang, pintu sudah terkunci. Di
Di ruangan lain, Stanley sedang diinterogasi oleh orang bermasker gas lantaran dianggap sebagai pasukan sekutu, sedangkan Rie dianggap sebagai pengkhianat Jepang. Rie menjelaskan kalau orang itu adalah tentara Jepang yang menolak untuk mengakui perang telah berakhir. Mendengarnya, Stanley meminta Rie terus berbicara kepada orang tersebut. Saat dia lengah, Stanley menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Dan ketika topengnya dibuka, tersingkaplah wajah mengerikan dari sang tentara. Melihat itu, tentu saja Stanley merasa heran karena orang itu bisa hidup lebih dari 70 tahun di dalam tambang dan masih memiliki tenaga tidak seperti orang renta. Untuk itu kepada sang tentara, Rie menunjukkan rekaman dokumenter penyerahan Jepang di tahun 1945. Setelah menonton, sontak tentara ini langsung terpukul. Apalagi dia telah menghabisi rekan satu-satunya yang tersisa akibat dulu tidak percaya akan laporan penyerahan itu. Beralih pada kelompok Tino, saat masih sibuk mencoba membuka pintu, mereka tidak mengetahui bahwa dari saluran bawah sepasang tangan membuka tutup saluran dan langsung menerkam Price. Parahnya, makhluk ini pun tidak mempan terkena peluru. Beruntung, Papa berhasil menghabisi dia menggunakan potongan besi. Selanjutnya, Tino menanyakan huruf Jepang yang tertulis di kepala makhluk tadi. Melihat itu, Price berkata, makhluk ini adalah orang Australia berusia 24 tahun dan merupakan tawanan perang, di mana berarti dia berusia lebih dari 94 tahun. Lantas, mereka pun mulai berasumsi kalau makhluk ini adalah hasil eksperimen yang dikatakan oleh Rie. Tentara Jepang mengungkapkan bahwa sebelum mereka mengambil alih tambang, sudah ada tawanan perang di sana. Para tawanan inilah yang mereka jadikan sebagai objek eksperimen untuk dijadikan sebagai senjata. Sayang, gas yang digunakan justru membuat para tahanan berubah menjadi makhluk mengerikan. Namun pada eksperimen berikutnya, mereka menemukan formula yang konon bisa membuat awet muda dan tetap kuat. Dengan cara diinjeksi, dia dan pasukan Jepang lain menerima formula baru yang ternyata masih gagal tersebut. Tapi menurutnya mereka bukanlah eksperimen terakhir, karena setelah formula disempurnakan, mereka berhasil menciptakan pasukan penjaga kaisar yang juga masih terkurung di tempat itu. Di ruangan lain, Price menemukan sebuah suntikan berisi emas. Hal ini menyadarkan dia bahwa emas yang dia cari telah digunakan sebagai bagian dari formula eksperimen Jepang, sehingga membuat dia sangat putus asa. Mendengarnya, Suling berkata, jika isi suntikan ini bisa mengubah orang menjadi makhluk yang menyerang mereka, maka akan lebih berharga daripada emas itu sendiri, dengan alasan formula dapat dijual dengan harga tinggi sebagai senjata biologis di pasar gelap. Oleh karenanya, Price meminta Suling membawa suntikan tersebut. Selang beberapa saat, Tino dan Papa membuka sebuah pintu yang berisi pintu lain bertulisan Jepang. Begitu dibuka, ruangan berbentuk kuil ini ternyata dipenuhi oleh pengawal kekaisaran Jepang, di mana sesaat kemudian satu persatu para pengawal mulai bergerak. Oleh karenanya mereka mencoba menembak, sayang tidak berpengaruh apa-apa. Dan justru Tino lah yang mendapatkan serangan sehingga mereka bergegas kabur. Naas, Papa yang berusaha menutup pintu tanpa ampun mereka habisi. Tino, Price dan Suling yang terus melarikan diri akhirnya menemukan ruangan tempat Joko terbunuh. Baru saja menemukan tubuh Joko, tiba-tiba makhluk aneh menyerang mereka. Setelah berusaha keras, mereka berhasil menghabisi kedua makhluk itu dan segera pergi dari ruangan tersebut. Hingga tidak sengaja dari terowongan, mereka kembali bertemu dengan Stanley dan Rie serta tentara keriput tadi. Di sini Stanley menceritakan bahwa berdasarkan kisah dari sang tentara, ada sebuah saluran yang menuju permukaan. Melihat kondisi Price yang sudah sangat lemah, maka secara diam-diam Suling menyuntikkan dia dengan formula yang mereka ambil dari lab. Bersama dengan itu, para pengawal kekaisaran keluar dari terowongan. Alih-alih melarikan diri mengikuti yang lain, tentara Jepang tadi justru menyerahkan diri untuk dieksekusi. Berikutnya, pengawal kekaisaran mulai membuka penutup mulut para makhluk aneh untuk membantu mereka. Dalam usaha meloloskan diri, mereka disergap oleh makhluk-makhluk aneh. Melihat rekan-rekannya sibuk, dengan tega Suling mengunci pintu dan menyeret Price meninggalkan mereka. Tidak ada jalan lain, terpaksa mereka bergegas pergi.
Akibat sudah dihadang oleh para pengawal kekaisaran, maka mereka mencoba berlindung pada sebuah ruangan. Beruntung di ruangan ini Rie menemukan saluran air. Untuk itu, Tino memerintahkan Rie dan Stanley pergi sementara dia menahan pintu. Namun, dia tidak sanggup lagi menahan gempuran pengawal-pengawal tersebut. Tapi tidak mau menyerah, Tino berusaha menghadapi mereka. Naas, sang kapten harus berakhir terkena sabetan katana. Sementara itu, Suling berhasil mencapai tepi gua. Tapi tiba-tiba Price berubah dan langsung menghabisi dia. Di saluran air, Rie dan Stanley harus menyelam lagi melalui sebuah terowongan. Sayang, para pengawal masih mengejar mereka. Dan selang beberapa waktu, yang berhasil muncul di permukaan hanyalah Rie. Parahnya, pengawal kekaisaran juga muncul dari dalam air. Untuk itu Rie mencoba membela diri. Tapi seiring bertambahnya pengawal yang bermunculan, satu pengawal mengayunkan katana ke arah Rie. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.